Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Anggita Rifa Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa dalam program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Semangat pagi kali ini senang sekali saya sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi pemirsa, hari ini adalah tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Dan tepat di sini kita sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa dari Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya atau RSJHC ya dok? JHC. Tasik. Ya, pada pagi hari ini pemirsa kita akan mengupas bagaimana sih pentingnya menjaga kesehatan jantung. Karena ada hari peringatan berarti menunjukkan betapa pentingnya ya dok ya menjaga kesehatan jantung. Sangat penting. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai materi pada pagi hari ini, temanya yaitu sehat jantungku, sejahtera keluargaku. Wah. Baik, sebelum kita mengupas lebih jauh, mungkin lebih baik kita sapa dulu nih pemirsa di rumah. Ini dengan dokter siapa dok? Saya Dr. Idus Dilawarmas, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Baik, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Feby Jauhari, saya sebagai manajer marketing dan humas Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Baik. Ya. Wah, luar biasa ya dok ya, di tengah kesibukan yang padat mungkin ya di rumah sakit bisa di sini menyapa kita semua pemirsa dengan suguhan informasi selalu tajam dan terpercaya insya Allah ya dok. Baik dok, ngobrol-ngobrol nih pada pagi hari ini, Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini memang sudah ada di Tasikmalaya ya dok ya. Ya. Untuk tahun ini mungkin masih terbilang baru ya, belum genap setahun ya dok ya. Ya. Boleh saya tahu letaknya di mana bapak? Oke. Izin ya dok, jadi Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini adalah sebuah kado persembahan untuk warga Tasik, di mana salah satu pendiri Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini yang juga pemilik Rumah Sakit Jantung Jakarta ini adalah orang Tasik gitu, yang memiliki cita-cita mulia bagaimana untuk membantu masyarakat Tasik dan Priangan Timur yang memiliki masalah tentang jantung, yang sementara ini kalau menurut data lumayan tinggi juga ya, sekitar 1,5 prevalensinya dari penyakit jantung di Indonesia ini. Kemudian Kota Tasik ini kenapa dipilih menjadi berdirinya tempat Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya? Kalau kita lihat kota kebanggaan kita, Kota Tasikmalaya ini adalah sebagai suatu sentral ya di Priangan Timur, di mana dari wilayah Ciamis, Pangandaran, kemudian dari wilayah selatan, Pamuk itu akan melintasi yang namanya Kota Tasikmalaya. Nah, disinilah ide dasar itu untuk mendirikan Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya sebagai bentuk persembahan untuk warga masyarakat Tasik dan Priangan Timur, juga untuk memudahkan agar masyarakat yang memiliki masalah dengan jantung, yang memiliki masalah untuk operasi jantung, bahkan untuk edukasi jantung itu tidak perlu jauh-jauh ke kota lain. Ya. Nah, sekarang Rumah Sakit Jantung ini insya Allah tanggal 16 Oktober bulan depan sudah memasuki ulang tahun yang pertama. Tempatnya di Jalan Muhammad Hatta nomor 155 Bandung. Jadi Tasikmalaya, mohon maaf. Jadi itu sangat dekat ketika dari yang namanya Tugu Simpang 5 tinggal ke kiri 5 menit sampai deh. Sampai, wah luar biasa. Insya Allah tempatnya yang cukup strategis dan juga terjangkau ya. Apalagi mungkin menurut kabar kan banyak ternyata dari Tasik yang malah pergi keluar. Mungkin itu jadi salah satu latar belakang ya dok ya? Ya, betul. Sebenarnya dari data terlihat di data dari Dinas Kesehatan sendiri bahwa bagi peserta, karena Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini sudah menerima pasien-pasien BPJS. Jadi diketahui ada data pasien-pasien yang harus dioperasi dan dilakukan tindakan pemasangan stent itu dirujuk ke Bandung. Dan jumlahnya cukup banyak. Jadi dengan hadirnya Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini membuat
bisa membantu lah, membantu masyarakat supaya tidak ke Bandung. Itu. Ya, baik. Ya. Jadi ini dari fakta yang terjadi di lapangan juga mungkin ya dokter. Oh ya, seperti yang saya pernah baca-baca juga nih pemirsa, ternyata JHC ini tidak yang pertama di Tasik ini ya dok ya. Iya. Iya, tapi ini merupakan rumah kedua mungkin ya dok ya. Yang pertamanya di Jakarta ya dok ya. Ya, sebenarnya rumah pertama itu kami di Rumah Sakit JHC Jakarta. Nah, kami sudah 10 tahun. Lebih sudah 10 tahun berdiri di Jakarta dan sudah cukup diakui oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya malah. Jadi pasien yang di Rumah Sakit Jantung Jakarta itu pasiennya bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Jadi memang Indonesia itu termasuk penyakit jantung yang sangat tinggi. Itu dari pasien-pasien yang sudah dilakukan tindakan pemasangan stent itu 1 hari aja ada 23 pasien pemasangan stent saja. Itu baru 1 rumah sakit. Apalagi kita lihat rumah sakit jantung atau yang menangani pemasangan stent itu sudah banyak juga rumah sakit. Jadi cukup tinggi sekali. Itu untuk kasus-kasus penyakit jantung, dan operasi pun juga sehari itu ada 3 pasien di operasi. Jadi memang termasuk tinggi juga di Indonesia. Oke, berarti memang sebegitu seriusnya ya dok ya? Ya, sangat. Keadaan penyakit jantung di Indonesia, bahkan data juga menyebutkan bahwa kematian tertinggi penyebabnya dari penyakit jantung. Pertama penyakit jantung, kedua stroke, dan ketiga kanker. Wow, oke, baik. Jadi itu ya pemirsa, betapa pentingnya hari ini diperingati, karena yang pertama mungkin jadi faktor penyebab kematian orang tertinggi di dunia. Selain itu juga mungkin biaya pengobatan paling memakan biaya yang tinggi juga ya, BPJS ya. Iya, jadi di tahun 2022 itu anggaran BPJS sudah mencapai 12,14 triliun. Itu 2022. Itu sangat tinggi, artinya memang penyakit jantung di Indonesia itu sangat besar. Sangat besar ya. Baik. Ya, pemirsa, masih panjang sekali perjalanan kita untuk berbincang-bincang tentang penyakit jantung ya Pak Feby ya. Nanti juga di sini saya juga sudah berbincang tadi bahwa rumah sakit ternyata tidak hanya punya program untuk kuratif atau mengobati ya dok ya, tapi juga ada tugas preventif dan juga promotifnya. Nanti kita bahas lengkapnya, dan kita bahas juga kenapa sih Hari Jantung ini penting diperingati dan bagaimana sih kondisi penyakit jantung di Indonesia pada saat ini. Nanti kita kupas lengkapnya usai jeda yang satu ini, tetap di Semangat Pagi. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa, masih menyambung ya dok Pak ya. Ya, tanggal 29 September menjadi Hari Peringatan Jantung Sedunia. Kenapa sih Pak ini menjadi hari yang sangat penting diperingati, dan apa sih tema pada tahun ini? Oke, kalau kita lihat sejarahnya, kenapa WHO menetapkan 29 September ini sebagai Hari Jantung Sedunia, itu awalnya di tahun 1999 itu ada satu kejadian lonjakan yang menghebohkan dunia bahwa terjadi sekitar 17 juta kematian yang diakibatkan oleh jantung. Nah, ini menjadi perhatian dunia saat itu, dan saat itu Presiden dari WHO ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat dunia, seluruh manusia yang memiliki jantung itu, bahwa ayo kenali jantungnya, ayo rawat jantungnya gitu. Nah, makanya di tema yang sekarang ini WHO mengeluarkan temanya Use Heart, No Heart. Artinya bahwa ini setiap manusia ini memiliki jantung yang harus dijaga, dan dia yang telah menemani semenjak kita lahir, gitu. Dan ini nggak berhenti ya sampai kita habis itu berdetak terus. Nah, ini
memerlukan kesadaran karena penyakit yang tergolong mematikan dan sangat cepat ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, terutama lagi warga Tasikmalaya dan Priangan. Nah, untuk dengan kehadiran jantung, misi untuk memberikan edukasi, memberikan suatu bagaimana preventif, bagaimana menjaga jantung agar tetap sehat, bagaimana menjaga detak jantung ini kita ini tetap dalam kondisi yang normal. Nah, nanti Dokter Idrus yang akan jelaskan gimana nih ininya. Ini dari kacamata dokter selaku emang berkecimpung sudah lama ya dok ya, puluhan tahun yang benar-benar bekerja sehari-hari melihat pasien-pasien jantung. Kenapa sih dok hari ini, jantung ini penting diperingati, apalagi dipandang dari kacamata dokter selaku tim medis? Memang kesehatan jantung itu sangat penting. Karena kalau sudah terkena penyakit jantung, apa yang disebut dengan serangan jantung yang mendadak, banyak kasus-kasus yang tidak tertolong. Jadi banyak yang sudah hadir di rumah sakit kami itu serangan jantung yang sudah telat. Jadi memang kalau sudah telat ini artinya jantung pasien tersebut akan rusak dan selesai. Jadi meninggal sebelum kita tangani. Nah, itu yang penting. Yang selanjutnya kita bagaimana penting ya menjaga kesehatan jantung. Baik. Ya, karena penting karena jantung itu pusat daripada organ tubuh yang lain. Jadi pusat jantung fungsinya sebagai memompa. Jadi dia memompa dengan kekuatan otot jantung itu sendiri. Nah, seluruh tubuh kita banyak yang tidak tertolong ya dok ya, ternyata tentang kalau telat diobati berarti sangat waktu golden time-nya itu sangat penting ya dok ya? Iya, sangat penting sekali karena yang dimaksud dengan golden time itu waktu yang diperlukan untuk ditolong. Jadi sel-sel itu akan rusak apabila terlambat. Itu makanya pertolongan pertama yang harus segera. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana seharusnya ditolong. Itu selanjutnya. Nah, yang tadi penting juga untuk menjaga kesehatan jantung. Kenapa penting? Karena jantung itu pusat daripada organ tubuh yang lain yang fungsinya jantung itu untuk memompa ke seluruh tubuh dengan butuh kekuatan. Karena sekali pompa itu ke seluruh tubuh itu setiap detik, setiap menit itu harus dia berdetak. Berhenti aja dia sudah selesai hidupnya itu. Nah, gimana? Iya betul. Karena saya juga tidak pernah melihat ya dok ya, mungkin kita semua pernah melihat ada yang orang hidup tanpa mata masih bisa terus berjalan hidupnya. Ada juga yang mungkin disabilitas, kakinya patah atau mungkin kelainan cacat dan lain-lain masih bisa berjalan. Tapi saya belum pernah melihat orang yang hidup tanpa jantung ya dok ya. Oh iya, karena nggak ada transplantasi jantung jarang gitu ya kalau di Indonesia. Kalau misalnya transplantasi ginjal. Nah, itu masih ada. Ya. Wah, luar biasa sekali ya, ternyata betapa pentingnya satu organ ini di dalam tubuh kita. Apalagi mungkin kalau kita ketahui juga ada yang hadis yang mengatakan bahwa segumpal daging ya dok ya. Betul. Jadi saya pernah membaca juga dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa di situ di dalam tubuh dianjurkan bahwa ketahuilah bahwa sungguh di dalam tubuh kita ada segumpalan daging. Apabila di dalam segumpalan daging itu rusak, tubuh kita akan rusak. Apabila segumpalan daging itu baik, maka tubuh kita baik atau sehat. Maka ketahuilah bahwa segumpalan daging itu adalah jantung. Itu luar biasa. Kita sudah diperingatkan sebelumnya bahwa segumpalan daging atau jantung itu bagaimana kita menjaga.
Oke, baik. Berarti itu memang sudah apa ya, menjadi highlight juga ya ternyata di dalam agama pun dijelaskan. Pesannya dari awal sudah nyampe gitu. Cuman tinggal bagaimana kita untuk implementasinya gitu. Oke, siap. Nah, di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini sendiri kan sebelum 1 tahun sudah melakukan tindakan-tindakan operasi bedah ya. Betul, bedah dan juga non bedah seperti intervensi dan kateterisasi. Ini saya juga sudah dikasih tahu nih ternyata ada beberapa cuplikan. Mari kita saksikan pemirsa, ada beberapa cuplikan dokumentasi mengenai pembedahan jantung yang dilakukan di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya, dan Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini menjadi rumah sakit pertama yang berhasil melakukan tindakan bedah jantung anak maupun dewasa. Berikut cuplikannya. Oke, itu tadi pemirsa cuplikan sedikit dokumentasi operasi bedah yang dilakukan di Tasikmalaya, di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya tepatnya. Baik pemirsa, nanti setelah jeda yang satu ini juga kita akan bahas apa aja sih layanan kekhususan jantung dan juga event-event apa aja, promosi-promosi kesehatan apa saja, karena tadi balik lagi rumah sakit ternyata tidak hanya punya tugas untuk kuratif dan rehabilitatif, tapi juga ada tugas promotif dan preventif ya. Mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Febi, dibantu juga dengan dokter. Setelah yang satu ini tetap di Semangat Pagi. Baik pemirsa di rumah, terima kasih masih bersama kami kembali di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, tambahannya apa? Use heart, no heart. Ya. Itu artinya apa ya?
Jadi itu adalah tema tahun ini yang Tahun diambil ini ya. oleh WHO ya. Jadi tujuannya intinya adalah bagaimana setiap insan itu bisa mengenal, kemudian mengerti dan bagaimana merawatnya jantung itu gitu. Use heart, Heart, no heart. no heart. Oke, baik. Luar biasa. Tadi kita sudah melihat cuplikan dokumentasi video operasi yang beberapa kali sudah dilakukan di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Ya. Sekarang saya pengen meng-highlight juga nih, sudah berapakah kiranya dari 16 Oktober dilakukan soft opening ya, 20 Desember mulai pelayanan, dan sekarang belum genap setahun. Sudah berapakah Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya melayani pasien-pasien penyakit bedah jantung? Oh ya, oke. Alhamdulillah. Jadi dengan tim ya, kemudian dengan fasilitas yang ada di kami, juga dengan para dokter ahli yang ada bergabung di kami sudah berhasil melakukan operasi jantung baik anak maupun dewasa itu sekitar 20 pasien gitu. Dan ini merupakan satu rekor ya, dalam artian dari pertama kita melakukan operasi yang bakti sosial, kemudian dilanjut, kemudian sekarang screening untuk adik-adik anak-anak yang memiliki penyakit jantung bawaan kami buka dengan program Bakti Eko, dan di situ kita bisa mengetahui seberapa besar pasien-pasien anak yang memiliki penyakit jantung bawaan. Jadi lakukan screening dulu melalui Bakti Eko ya? Iya, itu acara free ya yang digelar oleh Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya, sehingga setiap orang tua yang memiliki anak yang merasa ada kelainan dengan anak jantung anaknya itu bisa dicek di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Gitu. Ya. Luar biasa. Jadi kurang lebih sudah ada 20 ya, Dok ya? Ada 20 pasien jantung anak dan dewasa. Ya. Sebenarnya tadi dikatakan oleh Pak Febi itu penyakit jantung bawaan dari pasien anak lahir. Nah, dari lahir. Sebenarnya kedua itu ada pasien jantung dewasa. Yang disebut kalau operasi jantung itu CABG. Jadi bypass jantung. Nah, sebenarnya di kasus di Tasikmalaya atau di Priangan Timur itu sangat tinggi. Banyak rujukan-rujukan ke Bandung itu sebagian ditanganin, sebagian besar itu hanya terapi, hanya diobati, tapi tidak dilakukan operasi. Nah, inilah yang sangat bahaya. Makanya kita hadir di sini untuk membantu masyarakat atau menyadari masyarakat pentingnya apabila sudah indikasi operasi jantung, sebaiknya dioperasi. Kalau tidak dioperasi, akan mendapatkan serangan ulang. Atau itu akan membahayakan dirinya suatu saat. Karena serangan jantung itu tidak diketahui oleh kita semua, diri kita. Tidak ada alarm tertentu ya? Tidak ada alarm. Jadi itu bisa terjadi kapan saja. Makanya banyak yang kena serangan tanpa ditangani langsung. Itu. Iya. Berarti memang ada beberapa penyakit yang tidak bisa sembuh total dengan hanya mengkonsumsi obat-obatan. Namun juga ada tindakan yang memang harus dilakukan. Harus wajib. Bypass ya, Dok ya? Ya. Jadi gambaran bypass itu seperti apa sih, Dok, kurang lebihnya? Kalau bypass itu akan dibuka melalui rongga dada kita dan akan dihubungkan pembuluh darah yang disebut dengan pembuluh darah koroner yang fungsinya memberi oksigen ke otot jantung untuk memompa. Tapi kalau ada sumbatan, daya pompanya akan melemah atau berkurang. Makanya dia butuh aliran darah yang lancar ke otot jantung. Maka kalau sumbatannya banyak atau tersumbat total, dia harus dilakukan bypass. Gitu. Jadi artinya bypass itu kalau di jalan raya itu sama kalau ini macet dibuat flyover bahasanya. Jalan bypass itu. Jalan di bypass disebut dengan jalan layangnya. Jadi itu harus dibutuhkan, kalau tidak lama-kelamaan otot jantung semakin rusak dan tidak tertolong. Itu jadi penting sekali. Nah, kalau yang membedakan bypass berarti pemasangan jalur baru ya, Dok ya? Ya, jalur kayak baru. Analoginya
seperti pembuatan jalan lain. Ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Wow. Nah, kalau sudah tiga udah berat. Canggih sekali ya, Dok ya. Ya, nah itu kita butuh tim yang kuat di ruang operasi. Ada dokter bedah jantung, ada dokter anestesi jantung, itu ada tim perawat jantung, alatnya harus canggih. Nah, inilah kita beruntung di Tasikmalaya mempunyai ruang operasi jantung. Wow, itu ya, semua sudah hadir. Sudah ada hadir di Tasikmalaya. Oke, bagaimana dengan mitra kerja sama asuransinya nih? Nah, kan kebanyakan pemirsa di rumah juga bertanya karena penyakit jantung ini dadakan, dananya juga dadakan gitu ya. Bingung cari dananya. Nah, gimana sih caranya biar masyarakat pun tahu ternyata kalau misalkan mereka mengeluhkan, jangan takut, jangan bingung lagi. Apa aja sih yang memang ditangani di JHC ini bisa melayani pasien-pasien BPJS kah? Oke, ya memang ini adalah salah satu komitmen ya dari Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya untuk menjadi total solution untuk pelayanan penyakit jantung. Nah, termasuk dalam masalah pembiayaan. Nah, kami alhamdulillah Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya 4 bulan setelah beroperasional, kita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan ini menjadi solusi yang sangat signifikan bagi masyarakat Kota Tasik yang saat ini sudah mencapai 90% lebih masyarakatnya sudah menggunakan BPJS Kesehatan. Sehingga solusi ketika ada masalah jantung, terutama untuk operasi jantung, itu sudah tidak lagi masalah berat. Karena itu sudah di-cover sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Dan terima kasih juga untuk BPJS dan Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini telah memberikan juga untuk PBI juga itu. Jadi ada yang BPJS mandiri maupun yang PBI dibiayai oleh pemerintah, sehingga siapapun kapanpun juga dapat mendapatkan pelayanan yang sama dan setara di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Ya, sesuai dengan tagline ya. Ya. Setara. Ya, oke. Selain itu juga ada satu juga yang dari asuransi juga. Kami sudah bekerja sama dengan asuransi-asuransi besar seperti Edmedica, InHealth, kemudian BNI Life, BRI Life, kemudian Garda Medica, kemudian Halodoc ya, dan beberapa asuransi lain ya. Insya Allah itu memperkuat pintu-pintu bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Alhamdulillah ya semuanya hadir di Tasikmalaya. Karena mungkin Tasikmalaya ini adalah sebuah kota yang memang tidak terlalu besar tapi cukup ramai ya, Dok ya. Dan mungkin para asuransi kesehatan pun di kami juga mewadahi untuk teman-teman masyarakat di banker atau mungkin di perusahaan-perusahaan swasta yang memang tidak memakai BPJS tapi memakai asuransi lainnya. Insya Allah kita juga sudah banyak mitra ya, Pak dengan Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini. Nah, selanjutnya tadi kita sedikit mengulas juga. Tadi kan lebih ke kuratif ya, Dok ya. Kalau operasi, pengobatan semuanya masuk ke kuratif. Nah, sekarang ada nggak di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya ini kan kalau misalkan rumah sakit lain fokusnya kuratif, apakah sama dengan JHC ini atau JHC punya program lain di luar pengobatan? Jadi kalau kita melihat lagi peran dari rumah sakit gitu, kita ada salah satu yang pertama adalah ada promotif ya, kemudian ada preventif, kuratif dan rehabilitatif. Nah, 2 poin awal ini adalah kita Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya memiliki komitmen penuh ya bahwa kita hadir di Kota Tasik ini harus memberikan edukasi, harus mempromosikan tentang bagaimana gaya hidup sehat agar jantungnya tetap sehat gitu ya. Nah, yang kedua untuk preventifnya kita terjun langsung ya. Ya alhamdulillah kita memiliki jerit yang mobile ya. Kita belusukan kemana-mana ya, Dok ya. Kita untuk memberikan edukasi dari mulai namanya mengedukasi faktor resiko jantung, kemudian kita melakukan pengecekan dengan EKG pintar ya, dan itu udah hampir dari Januari itu hampir 1.500 orang yang kita berikan edukasi ya, kita temuin. Kemudian ada sekitar 500 orang yang kita berikan EKG pintar, pengecekan secara gratis EKG. Kemudian ada juga Bakti Eko gitu untuk pemeriksaan ekokardiografi untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk PJB. Kemudian setelah itu kita membangun
komunitas ya, community development. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kami memberikan kontribusi. Jadi sekitar hari ini mungkin sekitar ada 250 komunitas yang tiap minggu itu tiap hari Sabtu pagi itu datang. Kita senam bersama, kita sharing bersama, kita berbagi ilmu sehat di sana gitu. Mungkin untuk bagian kuratif dan rehab mungkin dokter aja yang jelasin ya. Iya dok. Nah mungkin nanti sebelum kita ngobrolin tips ya dok ya, biar diingat biasanya yang terakhir itu tips atau saran. Nah katanya ada event terdekat dulu nih Pak nih. Yang saya tahu, saya cek-cek Instagram, oh ternyata ada juga ya untuk event terdekat. Ada apa nih? Ya oke. Ya untuk di September ini besok paling dekat ya eventnya. Jadi besok itu adalah perayaan untuk mengingat Hari Jantung Sedunia. Jadi insya Allah besok itu kita akan mengundang masyarakat untuk hadir di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya untuk kita bersama-sama mendapatkan tentang edukasi kesehatan. Kemudian setelah edukasi kita ada senam bersama, kemudian kita ada fun-nya juga ya, biar ramai juga, kita banyak door prize di sana gitu ya. Ya. Terbuka untuk umum tidak? Terbuka untuk umum, ya. Jadi pemirsa di rumah juga bisa bawa suaminya, istrinya, omnya, anaknya, semuanya juga boleh ya? Boleh, boleh. Jadi ini kita jadikan momentum ini untuk memberikan informasi dan pesan ke masyarakat Tasik dan Priangan Timur bahwa kita udah harus siap untuk jantung sehat kita. Oke, siap. Jadi catat tanggalnya pukul 30 ya? Tanggal 30 September 2023 pukul 7 pagi di Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Oke. Kalau bisa pakaiannya warna merah ya. Kalau bisa pakaiannya warna merah ya. Terakhir dok, sebagai closing juga nih dari dokter, tadi kan sudah kita bahas bahwa ngeri juga ya dok ya tentang keadaan kondisi penyakit jantung, terus resiko kematiannya tinggi, juga biayanya tinggi. Nah, gimana sih cara mencegah dok? Karena kan banyak juga yang bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Tipsnya dari dokter dok untuk menjaga kesehatan jantung. Ya, masalah tips bagaimana menjaga kesehatan jantung. Memang ini penting sekali karena memenuhi kesadaran buat kita sendiri itu tidak mudah, sulit lah. Apalagi gitu. Bersama orang lain juga ya. Iya, jadi ini saling ingat. Ya, jadi ada juga kita pintar memberi tips, tapi kita tidak bisa juga menjaga kesehatan. Nah itu, apalagi ini tips kesehatan jantung. Catat ya. Jadi tips kesehatan jantung. Ada kan tips kesehatan yang lain ya, tapi ini khusus untuk kesehatan jantung. Pertama, jantung itu perlu dilatih, untuk memompa dengan berolahraga. Jadi harus rutin dia berolahraga, karena kita berolahraga akan melatih paru-paru kita mengembang, dan jantung pun juga, karena antara paru-paru dengan jantung itu hubungan dekat. Sahabat lah bahasanya, itu sahabat antara paru dengan jantung, karena dia nempel di sini. Ini paru, ini jantung. Jadi setiap manusia itu butuh olahraga. Jangan setelah sakit baru olahraga. Nah itu lebih males lagi, ya kan? Karena dia udah gejala sesak, ya. Oke, itu penting olahraga. Jangan nunggu tua dulu, jangan nunggu sakit dulu. Lagi usia muda, dari sekarang menjaganya. Ya. Yang kedua, pola makan yang sehat. Nah, pola makan sehat gimana? Saya tidak sebut makanan yang ini, tapi hindarilah makanan-makanan yang berlemak. Itu ya, karena yang berlemak itu sangat bahaya untuk kesehatan jantung ya. Jadi makanan yang terkait dengan buah-buahan, sayur-sayuran, itu penting ya. Jadi diimbangin aja ya. Oke, yang selanjutnya ketiga itu kelola stres. Nah, ini masalahnya kebanyakan nih stres. Ya, kalau masih muda mungkin stresnya beda. Semakin kita tua, bertambah usia, stresnya nambah, bukannya berkurang. Biasanya bahasa stres itu tidak berkurang, tapi meningkat. Makanya jantung akan berdebar dan memompa lebih cepat.
maka beban jantung akan semakin berat. Itu selanjutnya. Kelola stres itu bisa dengan apa, Dok? Oh ya, oke. Healing, bisa. Bahagia, ya. Terus kita kalau agama Islam ini penting nih, ya. Sering zikir, terus ke pengajian. Ngecas ya, Dok. Ngecas dengan rohani itu juga akan menenangkan jantung, karena jantung itu bagaimana empunya, gimana yang punya. Empunya itu bahasanya punyanya siapa. Nah, kalau kita bisa mengendalikan dengan pikiran kita, jantungnya juga akan lebih tenang, lebih sehat. Ketiga, keempat, Dok. Nah, ini penting buat masyarakat. Saya nggak bisa itu, tapi ya ini penting karena harus disampaikan ya. Harus disampaikan juga. Harus berhenti merokok. Nah, abang-abang yang di rumah, bapak, ibu yang bapaknya merokok, kenapa merokok itu bisa tidak menyehatkan jantung? Karena merokok itu selain dia merusak atau terjadi kanker paru-paru, bisa menambah sumbatan. Artinya yang merokok itu termasuk calon terbesar kena penyakit jantung. Dicatat karena semakin cepat sumbatan, semakin dia jantungnya semakin rusak. Oke, itu merokok itu bahayanya. Tapi sekarang tuh trennya tidak hanya laki-laki saja sih, Dok. Saya juga ya banyak gitu ya melihat di luaran perempuan juga sama. Apalagi mungkin perempuan juga resikonya lebih parah lagi kena janin ya, Dok ya. Ya, kalau perempuan itu di hormon estrogen. Karena sudah menopause itu resikonya semakin tinggi. Semakin tinggi. Udah pokoknya henti merokok gitu ya, Dok ya. Apalagi perempuan laki-laki lebih parah lagi. Sama saja. Baik. Yang kelima, Dok. Nah, ini ya bagaimana kita bisa mempertahankan berat badan. Ya, tubuh kita, ya. Jadi berat badannya harus imbang dengan yang sebenarnya. Itu berat badan, ya. Itu. Oke, cukup, Dok. Ada lagi nih. Nah, kalau yang sudah usia di atas 50 tahun harus sering monitoring tekanan darah. Oke, ya. Siap. Selanjutnya yang paling penting kolesterol. Yang tadi masalah makanan ini sama aja. Karena mulai dari muda itu kolesterol. Siap. Yang biasa makanan kolesterol, kalau yang di Tasikmalaya apa biasanya? Apa ya? Kayak bakso mungkin ya, Dok, bakso ya? sama, kolesterol seblak, rendang semua. Nah, itu yang mengandung kolesterol. Sejak kita muda, ditabung-tabung sampai tua, baru resikonya kena jantung. Luar biasa. Nah, yang terakhir nih. Terakhir, Dok. Nah, yang terakhir itu harus rutin cek pemeriksaan kesehatan yang disebut dengan check up. Medical check up gitu ya. Ya, tapi di rumah sakit kita ada ya. Ada, Dok. Nah, ini salah satu juga poin plus ya di rumah sakit jantung ini, kita memiliki medical check up khusus jantung nih. Nah, gitu ini ya. kita arahkan ke media sosialnya saja ya. Oh iya, boleh. Jadi karena durasinya cukup terbatas ya pemirsa pastinya masih pengen tahu banyak ya, boleh dicek di Instagram kita di ada ya. Rumah Sakit Jantung Tasikmalaya. Jantung Tasikmalaya. RS Jantung Tasikmalaya. Luar biasa sekali ya, seru banget ya ternyata pembahasan terkait jantung ini tidak ada habisnya. Makanya kalau pemirsa di rumah ingin melakukan medical check up boleh langsung datang saja atau pengen cari tahu informasinya boleh di RS Jantung Tasikmalaya atau di website resminya www.rsjantungtasikmalaya.com. Baik. Terima kasih Dokter Pak Febi atas informasinya yang sangat luar biasa sekali. 1 jam tidak berasa kita menemani pagi harinya pemirsa di rumah dengan suguhan informasi yang sangat daging ya, insya Allah, yang sangat berisi sekali untuk bermanfaatan semuanya insya Allah yang mendengarkan atau yang di rumah. Baik, terima kasih pemirsa sudah mendengarkan Semangat Pagi, dan tetap saksikan Semangat Pagi dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi hanya di Radar TV menginspirasi. Saya Anggita dan saya Dr. Idrus Dilawar. Saya Febi. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Oke, terima kasih.